Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lamunan Channel dimana wae atuh nu ayananya sarehat. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lamunan Channel HT dimana saja berada, para wargi, para dulur, saderek sadaya, mudah-mudahan jembar hati, ya, jembar hati, segala rezeki, amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu informasi ya tentang pernasaban, ya. Pernasaban di mana di sini Muhdor mengeluarkan satu keterangan bahwa Ba'alawi itu diakui oleh para 4 mazhab. Di sini ditentang langsung oleh Gus Ubad. Gus Ubad ini membantah keterangan itu sesuai fakta, sesuai bukti dan kelahirannya. Jadi keterangan dari Muhdor di sini itu jelas-jelas salah dan tidak masuk akal. Itu hanya membuat satu keterangan bohong, keterangan palsu. Dan untuk itu kita ikuti saja penjelasan dari Gus Ubad. Di sini akan menjelaskan tentang pernyataan Muhdor, ya, dan disalahkan kemudian dijawab dengan keterangan dan pembuktian secara bukti, secara ilmiahnya, ya. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya berdasarkan jawaban akal. Jadi berdasarkan bukti kitab yang Gus Ubad sendiri sudah membaca dan mengetahui, bahkan kita pun mengetahui. Ya, sahabat, kita ikuti bagaimana penjelasan dari Gus Ubad. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu penjelasan buat kita, menambah ilmu pengetahuan buat kita, dan agar kita bisa lebih jelas dan lebih terang untuk menyatakan hati kita untuk tidak mendukung kepada para Ba'alawi mantan Habib, mantan cucu Nabi itu, ya. Baiklah, kita itu saja ceritanya atau penjelasannya. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor, ya. Saya barusan tanya sama Gus Ilyas, siapa sih Habib Muhdor itu? Ternyata dia adalah putranya Habib Soleh Tanggul yang mengatakan bahwa Madzhabul Arba'ah atau 4 imam madhab mengakui Alawi bin Ubaidillah. Saya nyatakan itu bohong. Itu namanya penyimpangan sejarah. Kalau kita lihat dalam catatan Ba'alawi, Alawi bin Ubaidillah ini dia wafat tahun 410 Hijriah. Kita ambil imam 4 mazhab, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saja beliau wafat tahun 240 Hijriah. Artinya bedanya sudah 200 tahun yang lalu. Apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan Imam Maliki, apalagi dengan Imam Hanafi yang lebih tua. Artinya sangat tidak rasional. Itu adalah dalil yang memaksakan. Ingat-ingat, itu dalil yang memaksakan, karena sampai dini hari Habib-habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Itu catatan. Siapapun itu, mau ada Habib yang lebih tua kek, mau Habib dari mana saja, kalau mengatakan bahwa Madzhabul Arba'ah mempercayai Habib, mempercayai Alawi bin Ubaidillah, itu dusta, bohong. Jangan sampai di dalam kitab Al-Um ini secara tekstualnya A disampaikan Z kepada umat. Nih, kita punya kitab Al-Um. Kalau kita bongkar sejarahnya ketika syiarnya Imam Syafi'i ketika di Yaman, malu orang Yaman. Nanti saya bacakan. Kalau 4 madhab ini
mencintai ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi, bahkan mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk memuliakan mencintai ahlul bait Nabi, itu betul. Tapi bukan Alawi bin Ubaidillah, bukan Habib. Ini yang keliru. Tidak ada satupun dari madzhabul arba'ah ini yang menafikan ahlul bait Nabi. Tidak ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menafikan daripada ahlul baitnya Nabi. Tapi yang bermasalah ini justru adalah para habaib yang dzurriyyahnya, katanya dzurriyyah Rasul melalui Alawi bin Ubaidillah yang sekarang lagi rame polemik nasabnya. Kan begitu. Ini jangan sampai menjadi doktrin. Ini perlu disampaikan ya. Nah, nanti saya bacakan nih rentetannya. Karena beberapa kitab termasuk di dalam kitab I'anatut Thalibin ya, juga menukil fatwa Imam Syafi'i betapa wajibnya umat muslim mencintai ahlul baitnya Nabi. Tapi bukan Habib, bukan dzurriyyahnya Alawi bin Ubaidillah, bukan. Oh, sampai dini hari aja Ubaidillah ini kok belum terverifikasi sejarahnya. Yang katanya Ubaid kemudian Abdullah ditasgir jadi Ubaidillah, sembah lah. Kita nggak tahu itu. Kan begitu. Nih, sejarah akan membongkar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau rihlah berada di daerah Najran. Waktu itu Najran menjadi pusat pemerintahan gubernur yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Ini saya bacakan. Karena memang karakter Yaman memang begitu, Pak. Di sini dijelaskan begini. Wa tawalla Najran wa waliyul Yaman yusani'u ahlaha alladhina la yajiduna 'inda Syafi'i al-musana'ah wal mudarah. Ingat, Imam Syafi'i ketika berada di Makkah, beliau pernah menjadi bagian daripada pemerintah yang ada di Yaman. Kemudian beliau rihlahlah ke daerah Najran. Dan tujuan Imam Syafi'i, ingat, pada waktu itu belum ada istilah Habib. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204 wafatnya. Alawi bin Ubaidillah 410, jauh belum ada tuh Alawi bin Ubaidillah itu. Nah, ketika Imam Syafi'i pernah bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Yaman, pada waktu itu Imam Syafi'i melihat perlakuan dari gubernurnya atau para pemimpinnya, wali-walinya pada waktu itu yang gemar dihormati, bahkan menyaksikan sendiri. Imam Syafi'i itu melihat ketika ada pemerintah-pemerintah yang datang, gubernurnya, menteri-menterinya, itu masyarakat penduduknya wajib hormat. Ketika Imam Syafi'i berada di sana, atharus Syafi'i al-adla, Imam Syafi'i tujuannya rihlah, hijrah ke Yaman, membantu pemerintahan Yaman pada waktu itu, ingin menegakkan keadilan secara kemanusiaan. Catat nih orang Yaman, bagi orang-orang yang istilahnya masih kekeh terus, wabtagha mardatallahi, dan Imam Syafi'i hanya mengharap ridhonya Allah, karena gila hormat, Pak. Nah, ketika Imam Syafi'i berada di Najran, Imam Syafi'i dengan tegas menyampaikan kepada penduduknya, kalau ada gubernur, kalau ada pemerintah, gak usah tunduk-tunduk amat. Artinya selumrahnya saja kita hormati. Ini mendatang harus tunduk, harus dicium. Itu sudah terjadi pada zaman itu. Nah, karena melihat Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu, yang tujuannya di sini ada kesetaraan secara manusia, jangan sampai dijadikan seperti raja-raja. Akhirnya gubernur ini merasa ditampar dadanya dengan keberadaan Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Karena Imam Syafi'i menegakkan keadilan di Najran, di Yaman, yang pada waktu itu para pemerintahannya, wali-walinya, wali masuk di situ pemerintah, gubernurnya selalu ingin dihargai, dihormati berlebihan oleh warga masyarakatnya. Akhirnya karena Imam Syafi'i membantah, mengkritik mereka gubernur Yaman, para pemerintah Yaman, akhirnya Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama yang didaftarkan oleh gubernur Yaman sebagai pemberontak. Bayangkan, dari dulu begitu. Imam Syafi'i ini dimasukkan daftar 9 ulama pada waktu itu yang memberontak kepada gubernur Yaman. Dan tidak hanya seperti itu saja, ingat,
setelah Imam Syafi'i dicurigai, ini yang katanya Habib Muhdar Imam Syafi'i mempercayai Ubaidillah ya, ini bertolak belakang dengan sejarah Yaman. Terus kemudian setelah berada di Yaman, Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama, daftaran 9 ulama pemberontak kata mereka gubernur pemerintah ya Yaman yang ada di Najran. Dan setelah itu 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau mau dilemparkan ke Baghdad dengan jalan kaki. Pak, bayangkan, mau dipulangkan ke Baghdad, maksud dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid pada waktu itu dalam keadaan dibelenggu di rantai. Nah, ini yang pernah saya ceritakan. Bayangkan dari Najran sampai Baghdad 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau dirantai, diikat, dibelenggu, tangannya seperti ini, dan digiring sama pemerintahnya orang Yaman sambil bawa pedang, ditakut-takuti dengan pedang. Pak, artinya dari 9 ulama itu kalau sampai melawan, mati di tempat, karena dianggap pemberontak pada waktu itu oleh gubernur Yaman. Tujuannya ingin melaporkan kepada Raja Harun ar-Rasyid yang ada di Baghdad, supaya, dan gubernur itu gak sukan-sukan Pak, pemerintah Yaman pada waktu itu, artinya mengusulkan kepada Raja Harun ar-Rasyid untuk menghukum mati, mengeksekusi supaya hukum mati kepada Imam Syafi'i. 9 orang loh, bayangkan. Sekarang mereka yang terahnya Yaman ingin diakui Imam Syafi'i saja diperlakukan demikian kok. Buka sejarah ya, buka sejarah. Akhirnya Imam Syafi'i ini jalan kaki, belum dipecuti mah. Bayangkan orang dibelenggu, belenggu itu seperti ini nih, kalau pengen tahu. Jadi si tangan ini berada di leher seperti ini nih, dan ini dirantai. Itu jalan kaki dari Najran ke Baghdad, dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid. Setelah sampai 9 ulama tersebut yang dianggap pemberontak oleh gubernur Yaman Najran pada waktu itu, ini karakter nih ya, karakter itu. Akhirnya disampaikan bahwa termasuk Syafi'i ini adalah pemberontak, penjilat, ingin menghancurkan pemerintahan ya Yaman. Padahal kita tahu di sini athar Syafi'i al-adla wa batagha mardatallah. Ini tujuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di Yaman, di Najd, ingin menegakkan keadilan, mengharap ridho Allah. Artinya tidak ada perbudakan itu. Berarti zaman Imam Syafi'i terjadi juga Pak perbudakan. Kan begitu. Ini mau dihapus lagi oleh Imam Syafi'i. Justru malah disebut pemberontak. Setelah Imam Syafi'i sampai di Baghdad, dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid, ditanya belak-belakan Imam Syafi'i ini adalah ahli ilmu. Beliau menyampaikan yang sebenarnya begini, ya Amirul Mukminin, kalau Anda tahu keadaan yang di Najran ini tidak bisa memanusiakan manusia, yang seharusnya etikanya penduduk hormat kepada pemerintah sewajarnya, bukan seperti itu, bukan dengan cara kerja paksa yang kemudian tidak mau tunduk, dipecut dan lain sebagainya. Terjadilah perbudakan seperti zaman jahiliyah. Akhirnya ketika Raja Harun ar-Rasyid dijelaskan oleh Imam Syafi'i, gak jadi. Iya sahabat Kelamunan HT, channel dimana saja berada yang masih setia tentunya, baru saja kita ikuti bersama penjelasan dari Gus Ubad ya, tentang permasalahan pengakuan nasab tadi ya. Dijelaskan juga tentang permasalahan lainnya, yang itu semua menambah keilmuan buat kita dan bermanfaat buat kita, agar kita tidak lagi bisa dipecah belah, dipengaruhi oleh para Habib yang mengaku Habib keturunan Nabi, padahal kalau Habib bukan keturunan Nabi ya. Jadi Habib itu kalau dia ngaku keturunan Nabi salah. Kalau sekarang kita panggil Om saja, Om Muhdar, Om Rijik, Om Bahar gitu. Kalau enggak Wan Rijik, Wan Muhdar. Iya, kan mantan cucu Nabi. Iya, semoga bermanfaat ya, dan semoga menjadi satu pengalaman buat kita. Dan yang lebih ingat, yuk kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kita bangsa yang cerdas, jangan lagi mau dibohongi, apalagi dibohongi atau ditipu daya, bahkan direndahkan. Saya miris sekali karena para Ba'alawi ini, mantan cucu Nabi ini menyepelekan ya,
merendahkan ulama-ulama kita. Bahkan ya sikapnya udah sangat keterlaluan dah, yang sudah tidak pantas mereka lakukan, dan mungkin Allah tidak suka, maka saat ini mereka sedang mendapat malu ya, karena kelakuannya terbongkar semua. Akhirnya mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila salah kurang apa tidak sama pendapatnya silakan Anda berkomentar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.